Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Aryani Putri dari kelas non-reguler manajemen K2. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai tentang perkembangan sejarah outsourcing di Indonesia dan juga di dunia. Yang pertama, sejarah outsourcing itu pertama kali praktek dan prinsip-prinsip outsourcing itu sendiri itu telah ditetapkan di zaman Yunani dan juga zaman Romawi. Pada zaman tersebut, akibat kekurangan dan kemampuan pasukan dan tidak dikendalikannya ahli-ahli bangunan, bangsa Yunani dan Romawi menyewa prajurit asing untuk berperang dan para ahli bangunan untuk membangun kota dan istana. Nah, outsourcing ini bukanlah hal baru. Sejarah outsourcing dimulai pada tahun 1776 ketika Adam Smith, filosofi ekonomi dunia, melontarkan ide bahwa perusahaan lebih efektif dan efisien apabila salah satu unit bisnisnya diserahkan pengerjaannya kepada perusahaan lain yang memiliki kompetensi dan juga spesialisasi dalam proses produksi tersebut. Nah, ide Smith ini kemudian dikembangkan oleh Coase pada tahun 1973 yang menyatakan bahwa proses produksi suatu barang seharusnya hanya diorganisir oleh perusahaan apabila ongkos produksinya lebih rendah daripada harga di pasaran. Nah, berjalannya waktu, terus terjadilah revolusi industri. Perusahaan-perusahaan berusaha menemukan terobosan baru dan juga dalam memenangkan persaingan. Nah, pada tahap ini kemampuan untuk mengerjakan sesuatu aja itu tidak cukup untuk menang secara kompetitif, melainkan harus disertai dengan kesanggupan untuk menciptakan produk paling bermutu dengan biaya yang terendah. Lalu pada tahun 1970 sampai 1980, perusahaan ini menghadapi persaingan global dan mengalami kesulitan karena kurangnya persiapan akibat struktur manajemen yang bengkak. Nah, akibatnya apa? Resiko usaha dalam segala hal, termasuk resiko ketenaga kerjaan pun meningkat. Nah, tahap ini merupakan awal timbulnya pemikiran outsourcing di dunia usaha. Nah, untuk meningkatkan keluasan dan kreativitas, banyak perusahaan besar yang membuat strategi baru dengan konsentrasi pada bisnis inti. Nah, dengan mengidentifikasi proses yang kritikal dan juga memutuskan hal-hal yang harus di-outsource. Dan gagasan awal berkembangnya outsourcing sendiri adalah untuk membagi resiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk ketenaga kerjaan. Pada tahap awal, outsourcing belum diidentifikasi secara formal sebagai strategi bisnis. Hal ini terjadi karena banyaknya perusahaan yang semata-mata mempersiapkan diri pada bagian-bagian tertentu saja yang bisa mereka kerjakan. Sedangkan bagian-bagian yang tidak bisa dikerjakan secara internal dikerjakan melalui outsource. Nah, sekitar tahun 90-an, outsourcing ini telah memulai berperan sebagai jasa pendukung. Nah, karena tingginya persaingan telah menuntut manajemen perusahaan melakukan perhitungan pengurangan biaya. Perusahaan mulai melakukan outsource terhadap fungsi-fungsi yang penting bagi perusahaan, tetapi tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan. Nah, yang menarik ini sehingga banyak digunakan oleh perusahaan ialah karena outsourcing dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas perusahaan serta meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dan juga The Harvard Business Review mengidentifikasikan outsourcing ini sebagai salah satu ide dan praktik manajemen yang paling penting dalam 75 tahun terakhir ini. Dan dapat dikatakan bahwa outsourcing salah satu hasil samping dari bisnis proses reengineering atau BPR. BPR ini merupakan perubahan yang dilakukan secara mendasar oleh perusahaan dalam proses pengolahannya. Bukan hanya sekedar melakukan perbaikan, BPR dilakukan untuk memberikan respons atas perkembangan ekonomi secara global dan juga perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga berkembang persaingan yang bersifat global dan juga yang berlangsung sangat ketat. Nah, lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut perusahaan untuk mengutamakan tuntutan pasar yang menghendaki
kecepatan, dan juga respon yang fleksibel terhadap tuntutan pelanggan. Seringkali terbukti bahwa faktor kecepatan dalam merespon tuntutan pasar ini dan juga pelanggan lebih dapat menentukan kemenangan atau kekalahan dalam persaingan dan bukan dalam faktor harga. Untuk yang selanjutnya di sini ada tipe-tipe outsourcing. Nah, yang pertama ini ada contracting. Ini adalah bentuk penyerahan aktivitas perusahaan pada pihak kerja yang paling sederhana dan merupakan bentuk yang paling lama. Biasanya ini menyangkut kegiatan sederhana atau jenis layanan tingkat rendah dan juga seperti pembersih kantor, pemeliharaan rumput, dan kebun. Nah, langkah ini adalah langkah berjangka pendek, hanya mempunyai arti taktis. Langkah ini juga bukan merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mengambil posisi dalam pasar, misalnya, tetapi sekedar mencari cara yang praktis saja dan juga praktis dalam arti menghindarkan kesulitan atau keruwetan yang tidak perlu dan juga menghemat tenaga serta juga biaya. Yang selanjutnya outsourcing. Outsourcing ini adalah penyerahan aktivitas perusahaan pada pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan kinerja pekerjaan yang profesional dan berkelas dunia. Nah, oleh karena itu, pemilihan pemberi jasa merupakan hal yang sangat vital. Maka diperlukannya pemberi jasa yang mengspesialkan dirinya pada jenis pekerjaan atau aktivitas yang akan diserahkan. Dengan demikian, diharapkan bahwa kompetensi utamanya juga berada di jenis pekerjaan tersebut. Nah, disertai pengendalian yang tepat, pemberi jasa diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, oleh karena itu, outsourcing ini merupakan langkah strategis bagi perusahaan dalam arti mempunyai kontribusi dalam menetapkan hidup matinya dan juga berkembangnya perusahaan. Selanjutnya di sini ada insourcing. Insourcing ini adalah jenis dari kebalikan atau dari outsourcing sendiri, di mana perusahaan bukan menyerahkan aktivitas pada perusahaan lain yang dianggap lebih kompeten, melainkan untuk mengambil atau menerima pekerjaan dari perusahaan lain dengan berbagai motivasi. Salah satunya yaitu motivasi yang pentingnya adalah menjaga tingkat produktivitas dan penggunaan aset yang maksimal agar biaya satuan dapat ditekan sehingga menjaga dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, dengan demikian, kompetensi utama perusahaan tidak hanya digunakan oleh perusahaan sendiri, tetapi digunakan perusahaan lain dengan imbalan tertentu. Hal ini tentunya sangat penting karena kapasitas produksi tidak digunakan secara penuh karena ada kapasitas juga yang menganggur sehingga dapat mengambil alih pekerjaan dari perusahaan lain. Juga selanjutnya ada co-sourcing. Ini tuh apa? Ini tuh adalah jenis hubungan pekerjaan dan aktivitas di mana hubungan antara perusahaan dan rekanan lebih erat dari sekedar hubungan outsourcing biasa. Nah, misalnya terjadi dalam hal staf spesialis penggunaan perusahaan diperbantukan kepada rekanan pemberi jasa karena langkanya keahlian yang diperlukan atau karena perusahaan tidak mau kehilangan staf spesialis tersebut. Dengan cara ini, keberhasilan pekerjaan seakan-akan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk juga risiko ketidakberhasilannya. Lalu ada benefit based relationship, yaitu hubungan outsourcing di mana sejak semula kedua pihak investasi ini bersama dengan pemberian pekerjaan tertentu. Nah, dengan demikian, kedua pihak betul-betul saling mendukung dan sebaiknya saling tergantung. Kedua belah pihak, di mana akan mendapatkan pembagian keuntungan berdasarkan formula yang disetujui bersama sejak dari awal. Yang selanjutnya di sini ada sumber hukum dari outsourcing. Yang pertama adalah KUHP Perdata. Salah satu bentuk pelaksanaan outsourcing adalah melalui perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam KUHP Perdata ini, pada pasal 1601B disebutkan perjanjian pemborongan pekerjaan, yakni sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu
Si pemborong ini mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan dari pihak lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang sudah ditentukan. Ada beberapa prinsip yang berlaku dalam pemborongan pekerjaan, sebagaimana yang diatur dalam KUHP Perdata, ialah sebagai contohnya yang pertama adalah jika telah terjadi kesepakatan dalam pemborongan pekerjaan dan pekerjaan telah dimulai dikerjakan, pihak yang memborongkan tidak bisa menghentikan pemborongan pekerjaan. Dan selanjutnya, pemborongan pekerjaan berhenti dengan meninggalnya si pemborong. Namun, pihak yang memborongkan diwajibkan membayar kepada ahli waris si pemborong harga pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Yang berikutnya, si pemborong ini bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang telah dipekerjakan olehnya. Lalu, buruh yang memegang suatu barang kepunyaan orang lain untuk mengerjakan suatu pada barang tersebut berhak menahan barang itu sampai biaya dan upah-upah yang dikeluarkan untuk barang itu dipenuhi seluruhnya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur dan melegalkan outsourcing. Istilah yang dipakai adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa buruh atau pekerja. Dalam pasal 64 disebutkan, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Cukup sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.